Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Saya percaya luar biasa, amin. Tuhan telah bangkit, dia naik ke surga. Dia memberikan kemenangan yang besar bagi kita. Dia memberikan kekuatan bagi kita, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, saya mengajak kita membuka hati kita, fokus untuk kita datang memuji menyembah Dia. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang besar, atas karya-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan, bawalah kami untuk datang memuji dan menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Menikmati bait-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau katakan pada siapa? Kita membandingkan akan kuasa Tuhan. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada, amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat dan melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Oh, oh. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Pada, amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, oh, oh. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Oh, oh. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa, amin. Tak tertandingi akan kuasanya. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat.
sungguh damai. Haleluya. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu sekali lagi katakan, amin. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari kuasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu tidak pernah terlambat menolong kami, Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Makasih Tuhan. Tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari dengan iman percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Yesus, Kaulah penciptaku. Haleluya. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Sekali lagi katakan, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik
di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, Jesus. Oh, haleluya. Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah sumber pengharapan bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Tanda mujizat makasih tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari dengan iman katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalam, Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalam, Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. 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 Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Pagi yang indah, yang luar biasa di tengah-tengah kesulitan yang masih terjadi di dunia, juga di bangsa kami, di hidup kami. Kami bersyukur pagi ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, pembelaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau Tuhan yang baik, Engkau luar biasa. Sebentar kami mau menerima firman-Mu. Biar Engkau terus meneguhkan, mengkuatkan kami. Dengan firman-Mu ini ya Tuhan. Yang sebentar kami akan terima. Urapi kami semua, anak-anak-Mu, jemaat semua.
Saudara-saudara yang di rumah-rumah, yang pagi ini juga bersama-sama kami untuk menerima firman-Mu. Urapi kami, berkati kami Tuhan. Dan kami rendahkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang menerimanya sama-sama katakan amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Nah, shalom Bapak Ibu Saudara, juga Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah. Mari kita akan terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena hari-hari ini kita masih melewati satu proses ya kehidupan yang Tuhan izinkan melalui pandemi COVID-19 ini yang masih terus berlangsung dan ini membuat banyak orang hidupnya semakin sulit, semakin sukar dan tidak mudah menghadapi ini. Tapi kami percaya kalau kita diisi oleh firman, kita menerima kebenaran firman yang adalah pribadi Tuhan Yesus. Maka saya percaya di tengah-tengah kesulitan hidup ini, saudara dan saya pasti akan tetap kuat, tetap tegar, tetap tabah, tetap militan untuk terus maju ke depan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang saat ini sedang terjadi. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini saya masih berkhotbah tentang menjaga hati. Karena ini penting. Saya terus katakan hati ini sumber dari semua apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Bahkan hati ini juga akan membawa masa depan kita baik atau tidak. Itu juga bersumber dimulai dari hati kita. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar dari nasihat seorang raja yang berhikmat. Tentu saudara tahu dalam Alkitab yaitu Raja Salomo. Nah, kita akan dengar nasihatnya tentang menjaga hati. Di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Sekali lagi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Nah, pagi ini kita harus tetap menjaga hati kita supaya hati kita tidak tawar. Kita tidak sampai pada kondisi tawar hati. Sebab kalau kita sampai tawar hati, kita akan menghadapi satu kondisi yang mengenaskan. Karena apa? Karena kalau kita tawar hati, maka kekuatan kita menjadi kecil. Nah, sebab itu kita harus tetap kuat. Dan memang saya melihat, mendengar ada banyak orang di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini yang sudah berlangsung mulai Maret sampai bulan Mei ini sudah cukup panjang. Pada awalnya mereka begitu tegar, begitu bersemangat. Orang-orang percaya juga begitu. Percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti menghentikan. Tuhan segera akan membuat pandemi COVID-19 pasti sirna. Tapi kita melihat kenyataannya masih terus berlangsung. Dan saya melihat, saya mendengar ada banyak mereka yang sudah mulai tawar hati. Mereka berkata, mana katanya Tuhan akan menghardik, Tuhan akan menolong. Tapi sampai saat ini sudah 3 bulan kami menunggu. Dan belum kunjung pemulihan terjadi
belum kunjung selesai. Dan mereka mulai tawar hati. Mungkin ada yang berkata, apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan tidak melihat? Apakah Tuhan membiarkan saja? Lalu mereka mulai pesimis, mulai apatis, mulai sudah nggak ada harapan lagi. Orang yang tawar hati itu seperti perasaannya sudah mati. Sudah nggak bisa merasakan apa-apa. Hanya hidup pasrah dengan nasib. Ya sudah, kalau memang kondisinya seperti ini terus-menerus, ya sudah, mau apa lagi, mau bagaimana, saya pokoknya ya sudah tawar hati, sudah nggak bisa berharap lagi, sudah nggak mungkin ini bisa dipulihkan. Tapi pagi hari ini dengar firman Tuhan. Kalau ada di antara kita, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, kalau hari-hari ini sampai di tengah-tengah kesulitan, kesesakan, di tengah-tengah krisis ini, kita mulai tawar hati. Ya. Pagi ini firman Tuhan akan menjadi sebuah warning, peringatan buat kita. Peringatannya apa? Kalau kita terus-menerus tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Dan kalau kekuatan kita menjadi mengecil, sedangkan tantangan, krisis, kesulitan yang kita hadapi masih terus panjang dan mungkin bisa semakin besar. Kita enggak tahu, bisa semakin besar. Dan kalau kekuatan kita semakin mengecil, mana mungkin kita bisa menghadapi masa kesesakan yang semakin besar nanti. Enggak bisa. Dia akan gagal, dia akan kalah. Dan akan mungkin berakhir dengan kekecewaan. Nah oleh sebab itu pagi hari ini kita tidak boleh kecil hati. Kita harus memperbesar kekuatan kita. Karena kita tidak tahu bahwa pandemi COVID-19 ini akan berakhir sampai kapan. Mungkin bisa semakin besar, kita enggak tahu. Maka sebab itu kita tidak boleh tawar hati, tapi kita harus memperkuat kekuatan kita. Memperbesar kekuatan kita. Karena firman Tuhan jelas sekali. Kalau masa-masa kesesakan ini kita menjadi tawar hati, maka kita tidak akan mampu menanggulangi, melampaui, melewati semua ya kesulitan hidup yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Belum lagi nanti akan terjadi yang namanya krisis ekonomi secara global dan juga itu akan terjadi di Indonesia. Ini akan menambah kesengsaraan, menambah kesulitan, menambah krisis dalam hidup ini. Ada pengamat berkata, ada jutaan orang kaya yang pada akhirnya nanti menjadi miskin karena krisis ekonomi. Itu pengamat. Ya. Ada banyak orang-orang yang punya pabrik akhirnya juga menjadi miskin. Nah mungkin saja ini bisa terjadi. Tapi mari kita harus memperbesar kekuatan kita. Nah berikutnya Bapak Ibu Saudara kita harus mulai memiliki cara pandang yang berbeda. Kita harus memiliki cara pandang dalam dimensi yang baru. Bahwa kesulitan, kesesakan, krisis oleh karena pandemi COVID-19 dan nanti krisis ekonomi bahkan ini juga sedang terjadi. Maka kita harus punya paradigma yang baru bahwa semua ini merupakan masa ujian bagi kita. Kita tidak lagi memandang ini sebuah hukuman. Kalau saudara memandang wah ini hukuman dari Tuhan,
saudara akan menjadi orang yang takut dan semakin takut. Dan bahkan nanti banyak orang mati bukan karena COVID-19, tapi karena ketakutan, karena kecemasan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kita harus memandangnya dengan cara pandang yang benar. Ini adalah masa-masa ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan kalau ini masa-masa ujian buat kita, anak-anak Tuhan, maka Tuhan punya tujuan. Karena Tuhan mengizinkan masa ujian melalui kesulitan hidup ini. Tuhan punya tujuan. Tujuannya apa? Tuhan ingin melihat apakah saudara masih tetap cinta, masih tetap mengasihi Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Apakah Bapak Ibu Saudara semua di masa-masa ujian oleh karena kesulitan ini, ujian kesulitan hidup ini, apakah kita masih tetap memuji dan menyembah Tuhan? Atau kita sudah mulai apatis, sudah mulai masa bodoh, mulai tawar, sudahlah, ngapain berharap lagi sama Tuhan. Toh sudah 3 bulan ini, sudah cukup panjang. Kami udah kualan ngadepi ini. Bukan hanya dari sisi-sisi yang lain, tapi ekonomi juga sudah mulai krisis. Udah mulai banyak yang mengalami kekurangan hidup, kebutuhan hidup. Akhirnya apa? Ya sudahlah, mau apa lagi? Mau mati ya matilah, mau miskin lah. Sudah enggak ada harapan lagi, sudah mulai tawar hati. Dengar firman Tuhan, ini masa ujian. Kalau engkau lulus di masa ujian ini, maka Bapak Ibu Saudara akan naik tingkat, naik kelas. Kita akan masuk kepada satu dimensi yang lebih besar lagi. Karena kemuliaan Tuhan akan dinyatakan setelah kita menang menghadapi ujian dalam kesulitan hidup hari-hari ini. Tuhan ingin melihat dalam ujian iman ini, apakah saudara dan saya masih tetap melayani Tuhan? Apakah dalam ujian iman ini karena kesulitan yang terjadi, apakah kita masih bisa tetap berbuat baik kepada orang lain? Nah, ini saatnya. Dan saya sendiri secara pribadi merasakan ini saatnya kita harus keluar menjadi seperti emas yang murni, yang sudah diuji dengan api yang menyala-nyala, api yang sangat panas. Sehingga Tuhan ingin melihat kemurnian iman kita melalui ujian kesulitan yang sedang kita alami hari-hari ini. Nah, kita kembali. Apa yang harus kita perkuat? Kekuatan apa yang harus kita perbesar dalam hidup kita? Nah, saya sampaikan ada 2 saja. Yang pertama adalah kekuatan rohani. Karena kekuatan rohani ini adalah seperti kekuatan dinamo, kekuatan dinamit. Ini yang akan membuat saudara menjadi strong, menjadi kuat. Akan ada ledakan-ledakan di tengah-tengah kesulitan hidup, yaitu ledakan-ledakan kekuatan ilahi yang muncul dari hidup kita kalau kita memperbesar kekuatan rohani kita. Nah, melalui apa kita memperbesar kekuatan rohani ini? Tentu melalui apa? Keintiman kita dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Menyatu terus menerus dengan Tuhan. Di situasi sulit ini, biar kita terus melekat hati kita kepada Tuhan.
banyak berdoa di rumah-rumah. Karena kita akan banyak waktu di rumah hari-hari ini. Banyak membaca firman Allah. Bangun mezbah, berdoa bersama. Dan jangan sampai lupa kesepakatan kita setiap jam 9 malam. Untuk GBI, WFC Tanggul dan Jember kita sepakat untuk terus berdoa selama 15 menit. Untuk Indonesia, untuk kota, dan perkatakan Mazmur 91. Kekuatan rohani ini hanya bisa dibangun kalau kita melekat intim dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Bahkan dia sumber pertolongan kita. Kalau dia sumber kekuatan kita, pada waktu kita intim melekat, maka kita akan dialiri oleh kekuatan supranaturalnya. Sehingga hidup rohani kita akan semakin kuat. Ini penting. Jadi jangan sampai kita justru menggunakan waktu-waktu yang banyak waktu ini dengan sia-sia. Saya membaca satu artikel dari seorang hamba Tuhan berkata seperti ini. Justru di mana kita banyak waktu di rumah karena Tuhan izinkan kesulitan oleh karena pandemi COVID-19 ini, maka kita harus mengejar ketertinggalan kita dalam hal-hal rohani. Kalau dulu kita nggak suka berdoa, bolos berdoa. Nah kita kejar ketertinggalan itu di saat-saat ini. Kalau dulu kita enggan, males baca firman Tuhan. Maka ketertinggalan itu kita bayar di hari-hari ini. Demi membangun kekuatan hidup rohani kita. Untuk menghadapi masa-masa yang sukar, masa krisis. Yang kita nggak tahu sampai kapan ini selesai. Kejar ketertinggalan dulu. Kalau dulu nggak suka memuji Tuhan, nggak suka menyembah Tuhan, hari-hari ini kita harus bangun itu keintiman dengan Tuhan dalam memuji dan menyembah Tuhan. Nah, kita terus perkuat. Dan saya rasakan kalau saya tidak memiliki kekuatan rohani yang kuat, kita akan mulai menjadi tawar hati. Jenuh ngadepi situasi sekarang ini. Yang kedua, kekuatan apa yang kita perlu perbesar? Nah, tadi dikatakan Mazmur 24 ayat 10. Jika kita tawar hati, nah bicara tawar hati, itu pasti ada di area jiwa kita. Karena area jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Itulah pergumulan hidup manusia sehari-hari itu ada di jiwanya. Nah jiwa ini tidak menentu, kadang bisa menjadi orang yang mencintai, tapi kadang juga bisa membenci. Kadang juga bisa senang, kadang bisa sedih, gak stabil perasaan ini. Nah itulah jiwa kita. Nah kalau diglobalkan ini disebut mental. Jadi yang kedua yang perlu kita perbesar kekuatan kita adalah mental kita. Saudara dan saya harus memiliki mental yang harus lebih kuat hari-hari ini. Dan saya sebutkan dua saja di akhir khotbah saya. Orang yang mentalnya kuat, itu ciri-cirinya adalah yang pertama, dia adalah orang yang tangguh. Orang yang militan di tengah-tengah kesulitan, kesukaran. Tetap tegar, tidak gampang menyerah, tidak memiliki nyali yang kecil, tapi nyalinya besar. Dia tangguh,
Dia tetap berjalan maju dan tidak mundur. Apapun yang sedang terjadi, yang sedang dirasakan, tetap maju, pantang mundur, terus sampai kemenangan diraih dalam hidupnya. Nah, ini penting mental yang tangguh ini. Nah, ini berkaitan dengan kekuatan rohani. Tapi mental yang tangguh itu juga bisa terjadi karena latihan, dilatih. Nah, latihannya apa? Latihannya pada saat kita menghadapi kesukaran ini. Makanya cara pandang kita harus benar. Ini ujian yang membuat kita semakin kuat, semakin dewasa, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sehingga mental kita semakin kuat. Nah, firman Tuhan berkata apa? Kalau jiwa kita sehat, jiwa kita kuat, maka tubuh juga menjadi sehat. Makanya banyak kesaksian orang yang sembuh dari COVID-19 ini. Salah satunya yang menonjol, yang dilakukan, ini khusus orang-orang percaya, adalah memperkuat mentalnya, pikiran, perasaan hatinya diperkuat dengan berpikir positif, dengan bernyanyi memuji Tuhan, dengan membaca firman, terus ya mentalnya dikuatkan dengan perkara-perkara rohani tadi. Dan pada akhirnya mereka yang dalam kondisi gak bisa nafas, kondisi kesulitan untuk berbicara karena batuknya, dengan dipaksa melatih diri, mengkuatkan jiwanya untuk memuji Tuhan, maka pada akhirnya mereka sembuh dan dipulihkan. Puji Tuhan, saya punya teman di Jakarta pada waktu di karantina di rumah sakit karena memang sudah positif COVID-19. Pada akhirnya dites ya beberapa kali swab ya, dan akhirnya itu masa-masa yang menurut beliau bersaksi masa-masa yang gak bisa dibayangkan. Berketakutan, kecemasan, beraduk semua. Dan pada saat kondisi seperti itu ya, beliau bersaksi, saya pakai untuk memuji Tuhan. Saya pakai untuk mendengarkan lagu-lagu pujian. Saya pakai untuk online live streaming, untuk ibadah-ibadah yang ada terus. Ya. Dan puji Tuhan, tes beberapa kali dinyatakan negatif dan akhirnya pulang. Nah, waktu isolasi diri di rumah, maka teman saya ini ya dengan keintimannya dengan Tuhan bisa menciptakan 2 lagu rohani. Dan saya dengar ya bagus, memberkati, menguatkan. Nah saudara, ayo mental kita harus kuat. Jangan gampang lemah. Nah untuk mental ini menjadi semakin kuat, ya ini bagian yang terakhir dari mental ini. Maka saudara harus menyeleksi apa yang saudara dengar. Karena sekarang berita itu kan macam-macam. Ya, kebenarannya juga belum tentu teruji. Tentang COVID-19, tentang ekonomi, tentang apa saja. Yang kadang-kadang kalau kita tidak seleksi, mendengar, maka itu bisa membuat mental kita down. Lemes. Seperti orang yang waktu dites lalu dinyatakan positif COVID-19, runtuh. Ya ini beberapa orang seperti ya dunia, bumi, langit ini mau runtuh. Ya. Nah saudara, harus hati-hati apa yang kita dengar, teliti. Kalau enggak bermanfaat, di-delete. Seperti apa yang saudara terima di WA, ya di dunia media sosial yang hari-hari ini begitu banyak simpang siur berita. Kita harus pilah-pilah.
Karena itu tidak membuat, kalau itu berita-berita yang menakutkan, tidak membuat mentalmu semakin kuat, tapi mental kita akan semakin turun, down. Dan kita tidak bisa kuat untuk menanggulangi. Nah, yang terakhir, orang yang punya mental yang kuat, orang itu adalah orang yang pesimis. Orang yang punya harapan besar di dalam Tuhan. Sekalipun sedang ada di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah krisis. Tidak pesimis. Tidak tadi tawar hati. Tapi dia semakin optimis bahwa di balik semua peristiwa, semua kesulitan, semua krisis ini, kita harus percaya, kita harus berpengharapan bahwa Tuhan sedang menyediakan berkat yang lebih besar yang belum pernah kita terima. Nah, itu optimis. Nah, ini yang membuat mental kita kuat karena harapan kepada Tuhan itu pasti. Saudara harus percaya bahwa badai COVID-19 pasti berlalu. Tidak selamanya mendung itu kelabu. Tidak selamanya angin badai itu menghantam. Tapi ada saatnya Yesus berkata, diam, tenanglah. Dan badai itu berhenti. Nah, sebab itu mari optimis. Itu mental yang kuat. Mungkin memang ya apa yang kita harapkan tuh gak sama seperti kenyataan yang kita hadapi hari-hari ini. Ya terus bertahan, optimis terus. Tuhan, aku percaya di balik semua ini Tuhan sudah menyiapkan kemuliaan dan kemuliaan yang lebih besar lagi yang kami akan terima. Dan saya percaya di balik semua ini, pasti berkat-berkat yang terbaik yang datang dari Tuhan akan diberikan buat kita. Karena masa-masa ini juga ya membuat kita semakin benar-benar bergantung kepada Tuhan. Tadi saya bicara dengan salah satu ya saudara kita, bahwa kita hari-hari ini kalau enggak Tuhan sudah enggak bisa. Ini harus semua Tuhan. Makanya kita harus berbalik kepada Tuhan. Melekat. Terus berharap kepada Tuhan. Gak bisa mengandalkan dunia. Gak bisa mengandalkan mungkin kekayaan. Gak bisa. Sesuai firman Tuhan. Kalau malapetaka itu tiba, maka harta tidak berguna. Nah, mari miliki optimis karena di balik semuanya ini, Tuhan sedang siapkan berkat yang lebih besar. Kemuliaan yang lebih besar. Lalu kita juga percaya di balik semuanya ini, kita akan melihat apa yang Tuhan sedang siapkan untuk masa-masa yang akan datang. Nah, puji Tuhan. Mari sekali lagi jangan tawar hati. Tapi kita harus memperbesar kekuatan kita. Yaitu kekuatan rohani, hidup rohani kita, dan kekuatan mental kita. Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, haleluya. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan dengan iman, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shedara baralama sembah Dia. Oh, shana baralabo, inomase. Oh, shedara lambore masyanere. Oh, Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Shedara laborana mere de meshadere. Oh, shaderana Engkau Tuhan. Shedara labera mere de mo. Shedere de mesin. Barala barala barada barada. Shedere de berala morena ma. Shide oh hale. Kekuatan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap kuat. Oh, biar semua kami Tuhan, termasuk yang di rumah-rumah pagi hari ini, biar kami akan menjadi orang-orang percaya di tengah-tengah kesulitan ini, kesukaran di tengah-tengah krisis. Kami tidak semakin kecil kekuatan kami, tetapi kami akan memperbesar kekuatan kami Tuhan. Dan yang kami perlukan adalah kekuatan hidup rohani kami. Kami juga harus perbesar hari-hari ini dengan keintiman persekutuan dengan Engkau secara pribadi. Kami juga harus memperbesar mental kami Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang tangguh, yang kuat, yang tegar, yang tidak pantang menyerah, dan terus maju ke depan, tidak mundur sedikit pun. Karena kami tahu, kami harus tetap optimis, karena di balik kesulitan ini, ada rencana Tuhan yang indah, ada berkat yang besar, ada kemuliaan yang lebih besar lagi yang Tuhan siapkan buat kami. Sebab itu kami optimis, kami tidak mau pesimis. Kami terus berpengharapan akan Engkau. Karena pengharapan kami kepadamu tidak akan dikecewakan Tuhan. Kenapa yang Kau janjikan pasti terjadi. Kami berdoa Tuhan untuk semua kami umat-Mu, jemaat-Mu. Mereka juga yang di rumah-rumah. Kuatkan dan teguhkan mereka. Kami tidak mau hari-hari ini kekuatan kami kecil. Karena kami akan tidak mampu menanggung semuanya. Kami berdoa Tuhan. Biar Engkau kuatkan dan teguhkan mereka. Berkati mereka semuanya Tuhan. Perintahkan malaikat-Mu untuk menjagai dan mengelilingi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk bangsa kami. Berkati Tuhan. Amen. Pemerintahan kami berkati. Ya, tentu hari-hari ini akan semakin berat dirasakan oleh pemerintahan kami. Tapi Tuhan atas Indonesia, ya,
Tuhan, Engkau atas Indonesia. Engkau sanggup menolong, Engkau sanggup memulihkan, memberi kekuatan. Baik kepada presiden, wakil, dan semua para pejabat-pejabat yang di bawahnya, di pusat maupun daerah. Tuhan, penuhi dengan hati yang bijaksana untuk memutuskan apa yang baik yang akan dilakukan di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi ini, Tuhan. Berkati juga para medis, berkati mereka yang masih di opname, di rumah sakit. Engkau memberi kesembuhan, Engkau memberi mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang mengikuti ibadah online hari ini. Berkati mereka Tuhan. Kalau mereka ada yang mulai tawar hati, kuatkan kembali, bangkitkan kembali Tuhan. Bangkitkan kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Ya, nyanyikan dengan percaya. Yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara, juga yang di rumah-rumah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, dengan cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terimalah berkat ini, dan semua yang menerima katakan, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam.